Nah, custom ada dua, ada literally custom yang kita ubah flow yang udah ada, atau kita bikin baru gitu. Nah, kan biasanya kalau di web-web umumnya atau framework kayak umumnya kita bikin baru kan seringnya. Nah, ini udah ada, jadi ada dua pilihan, custom atau ubah yang udah ada, atau kita bikin baru. Nah, di sini kata custom ada istilahnya inherit ya. Inherit tuh bahasa Indonesia kalau nggak salah kayak turunan gitu. Nah, ini ada penjelasannya untuk menambahkan field atau fungsi atau metode baru di dalam model yang udah ada, atau mengoverride maksudnya nimpa ya. Jadi misalkan fungsinya ada perhitungan A kali B. Nah, ternyata kita butuhin A kali B kali C. Nah, itu kita timpa gitu. Kita tambahkan perkalian lagi gitu. Nah, kita mengoverride suatu atribut atau fungsi gitu. Nah, ini atribut juga bisa di-override atau ditimpa. Misalkan suatu label atau string dia pakai bahasa Inggris. Misalkan awalnya title. Nah, kita maunya pakai bahasa Indonesia yaitu judul. Nanti kita override gitu, kita timpa. Nah, labelnya kita ubah. Nah, selanjutnya juga override untuk method parent. Nah, ini mengubah fungsi ya dari yang udah ada. Selanjutnya menambah constraint baru atau pengecekan baru gitu. Nah, ini beberapa fungsi umum ketika kita melakukan customisasi ya. Nanti ini bisa dibaca-baca lagi. Nah, ke bawah lagi. Nah, di sini res partner. Nah, ini terlihat yang biasanya kita pakai underscore name. Nah, sedangkan sekarang kita pakai namanya di baris keempat underscore inherit. Nah, itu sama dengan nama modelnya. Apa bedanya? Nah, cobain ini di copy aja dulu. Copy, abis itu kita belajar bikin file Python baru ya. Teman-teman terserah mau pakai file Python yang udah ada atau yang baru nggak apa-apa, terserah. VS Code, bikin file Python baru, abis itu didaftarin di init. Init ada dua ya, init di level modul dan juga init di level model. Model itu maksudnya level folder model ini. Kita bikin Jadi model. kita daftar, betul. Misalkan partner.py. Enter. Nah, paste. Nah, ini udah ada import, coba ke baris 2 deh. Ke baris 2. Setelah itu IMO. Enter. Nah, jadi gitu ya, snippet buat import. Kalau bingung bisa ketik aja IMO pakai snippet ya. Oke, Ctrl Z aja. Oke, hapus. Nah, gitu. Kita melakukan inherit atau ingin melakukan custom dari model res partner. Nah, res partner ini apa? Nah, res partner ini biasanya digunakan oleh Odoo untuk sebagai kontak, baik kontak vendor, kontak customer, atau kontak internal pegawai kita gitu. Itu biasanya dipakai gitu. Nah, yang mana di dalamnya udah ada banyak isi, kayak misalkan nama, nomor telepon, alamat, dan lain halnya. Nah, kita nggak perlu nambahkan itu lagi, soalnya udah ada. Kita yang melakukan kita di sini adalah sebatas menambahkan apa yang perlu kita tambahkan. Nggak perlu lagi menambahkan apa yang nggak perlu gitu. Atau udah ada. Nah, contohnya di sini kita menambahkan boolean instruktur. Artinya kita menandakan suatu kontak ini apakah seorang instruktur atau bukan sih gitu. Nah, selanjutnya di sini ada session line one to many. Artinya apa? Artinya seorang instruktur akan memiliki banyak sesi untuk dia ajari gitu. Nah, di sini terlihat di training.session ya, itu model yang udah kita buat. Setelah itu partner underscore ID. Nah, coba dilihat di model. Setelah itu dilihat di session. Nah, ini udah ada ya partner underscore ID untuk instruktur. Di paling bawah 28. Jadi gitu, secara aturan, syarat membuat one to many adalah harus ada dulu foreign key-nya. Foreign key maksudnya apa? Kunci untuk mengakses suatu tabel atau model gitu. Nah, foreign key di sini
agar instruktur bisa mengakses data sesi adalah di sesi harus ada data instruktur, ya kan? Dapat nggak logikanya? Karena itu ya. Fokus sama sesi sama partner aja dulu. Dapat nggak logika session line sama partner ID? Karena iya sih lumayan. Di sini bos dikit. Ini, oh ya, ditambahin dulu di init. Oh iya. Coba tambahin di init, tau nggak? Ctrl B. Nah, coba tambahin. Nah, Ya. udah di save, delete aja lagi bloknya. Nah, ke atas dikit, kita menambahkan view baru. Nah, ini kita letakkan aja tuh di copy yang recordnya. Terserah mau bikin file XML baru atau yang udah ada. Sampai ini aja berarti. Ya, tuh nyampe record aja. Record penutup. Atas dikit, kita biar terkelompokkan Masukin XML-nya atau recordnya. Nah, boleh di bawahnya form. Ya, di sini. enggak, bawah lagi, bawahnya record. Ya. Enter 3 kali. Nah, paste. Kita kasih jarak biar enak dilihat ya. Nah, kayak biasa, rapiin. F1, enter. Nah, di sini kita... Nah, sebelumnya saya jelaskan, jadi dalam suatu form XML, dalam suatu record XML, nah itu baiknya berurutan, yaitu urutannya mulai dari view-nya, kemudian action-nya, lalu kemudian baru menunya. Kenapa seperti itu? Jadi ini Odoo ini adalah interpreter yang mana dia dijalankan, dikompil, lalu dari paling atas dulu. Paling atas, nurun terus, nyampe paling codingan paling bawah. Nah, artinya apa? Nah, misalkan di sini kita ngebikin suatu form, nah tapi di bawahnya ada action. Nah, kan artinya berhasil kepanggil nih, datasnya udah dikompil untuk formnya, codingan formnya. Habis itu dikompil actionnya dia ketemu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin double klik coba ID dari actionnya Ya, ke 93, ID-nya 93, ID-nya 93, double klik. Nah, habis itu ke bawah. Nah, nggak usah jauh-jauh ke view yang ribet. Di sini actionnya aja. Nah, action dia harus diletakkan di atas. Kenapa? Karena dia seolah-olah dibikin dulu data actionnya, baru di baris 116 dipanggil. Oh, ini action ini ada nih di bagian atas gitu. Nah, bagaimana ketika menunya di atas, abis itu actionnya di bawah? Ini actionnya belum dibikin, tapi udah dipanggil. Ya udah bingung gitu. Makanya dia nanti ngeluarin error. Ini action, training course action tidak ditemukan, doesn't exist gitu. Nanti keluar errornya. Ini hati-hati ya. Bahkan di dalam manifest pun, coba dilihat manifest. Nah, di manifest pun kan kita mendaftarkan seluruh view kita kan XML kita. Nah, kalau biasanya kita untuk menu item kita pisah sendiri filenya. Namanya view menu item.xml. Nah, ketika dia menu item ditaruh di bagian atas, nanti dia nggak ketemu gitu untuk view-view-nya gitu. Makanya biasanya pengurutannya taruh bagian paling bawah tuh yang paling jarang dipakai, dalam artian yang manggil-manggil tuh yang di bagian bawah, contohnya menu item gitu ya. Yang paling sering dipakai harus di bagian paling atas. Nah, gitu ya, harus hati-hati masalah urutan. Kalau kadang nemu error, doesn't exist gitu, nah perlu dilihat di urutannya ya. Oke, lihat lagi view-nya. Di save, habis itu compile. Oh ya boleh, compile, jalanin. Nanti biar kita ulik codingannya. muncul tuh.
Nah, refresh aja audionya. Nah, coba dilihat di modul kontak. Ya, kontak. Habis itu dibuka salah satu data. Ini tadi ketika bikin database dicentang ya demo datanya, makanya muncul data-data kayak gini. Klik aja. Nah, ke bawah. Nah, di sini ada tab namanya session. Nah, dibuka aja. Samping kanannya internal node. Session. Bawah. Sebelah kanannya internal node. Atas. Coba kalau bingung, Ctrl F aja, session. Nah, di sini muncul ya. Nah, ini muncul dua field yang kita tambahkan, yaitu boolean, instruktur. Coba dicentang. Instrukturnya dicentang. Atas. Dicentang. Kanan. Atas. Nah, save. Nah, coba ini diduplicate ya halamannya deh. Kita jelaskan tipe datanya, maksudnya bentuk datanya. Buka kursus. Sorry, buka session. Oh, session. Bukan menu kursus saya deh. Menu kursus. Kursus. Yang di training. Di atas, list menu, training. Nah, buka salah satu data yang itu aja, yang technical. Nah, selanjutnya add line. Itu udah ada Azure Info. Ini di back, habis itu ke tab yang sebelah kirinya. Enggak, di tab yang sebelah kiri yang Audrey itu. Nah, lihat listnya lagi. Caranya klik contacts itu, yang samping kirinya Audrey Peterson. Nah, bisa. Nah, habis itu dicari Azure. Klik. Habis itu dibuka session. Nah, ini muncul satu data ya. Dari mana datanya? Gitu. Nah, tadi kita pilih data sesi. Kan yang di tabel kursus itu adalah tabel sesi kan ya? Ya enggak? Nah, biar nggak bingung, coba buka teknikalnya lagi. Buka, dilihat menu di sesi aja biar nggak bingung. Menu sesi di atas. Sesi. Setelah itu buka teknikal. Oh ya udah ada, klik. Nah, di sini kan ada instruktur, yang mana kita pilih Azure kan? Ya enggak? Iya. Nah, di sini ada sesi teknikal, yang mana instrukturnya adalah Azure Interior. Nah, terpilihlah Azure untuk sesi ini sebagai instruktur. Nah, coba dilihat dari sisi data kontaknya, yang tab sebelah kirinya. Nah, dari sisi tabel, tabel kontak, nah ini mungkin tambahin lagi deh, kursus baru bikin. Coba tab sebelah kanannya, action duplicate. Action sebelah kanan, kanan lagi atas. Nah, action duplicate. Nah, isinya kursusnya fungsional, jenis kursusnya. Fungsional. Jenis kursusnya kiri, judul kursusnya ganti atas, judul kursus yang teknikal ganti, nah fungsional misalkan. Nah, enter, save. Nah, buka lagi listnya, Azure-nya di refresh. Buka lagi session, tab session bawah. Nah, habisnya ada dua, maksudnya apa? Tadi udah ada dua sesi, dua kursus dari dua sesi. Nah, sesi pertama adalah di sini, ini nama sesinya, harusnya bukan nama orang. Nah, ini sesi Alex yang batch pertama, habis itu sesi Alex yang kedua. Nah, ini jadi instruktur Azure akan mengajar pada dua sesi, pada dua jenis kursus. Gitu. Jadi dari sisi sesinya, ini memilih siapa sih instrukturnya gitu. Nah, dari sisi kontak atau sisi instruktur, dia akan muncul data, akan ada sesi mana aja sih yang dia akan mengajar gitu loh.
Ya paham nggak? Oh, thank you. Lanjut, coba buka lagi codingannya. Kita bahas satu persatu. Ctrl J, habis itu buka partner.py. Nah, di sini ada dua field baru. Yang pertama instruktur sebagai boolean atau true atau false ya, atau boolean ya. Selanjutnya ada juga session line sebagai one to many. Seperti yang terlihat tadi, dia bentuknya tabel ya, gitu. Nah, kan one to many dia sifatnya kayak bikin baru kan ya. Nah, di sini dia read only, artinya dia nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain. Itu ada di sebelah kanan tuh ada atribut read only. Nah, selanjutnya juga, ini secara field udah paham kita nambahin dua field ya. Yang mana session line sama instruktur ya. Nah, selanjutnya coba dilihat lagi di Odoo-nya, web. Nah, dibuka lagi tab sebelah kanannya. Dibuka kursus. Training course. Dibuka salah satu data. Nah, kan kita di kursus ini jatuhnya add-line kan ya. Coba add-line. Kita add-line bikin data baru. Kita bikin data ada sesi apa di kursus ini. Gitu, ya kan? Ya. Nah, kita bikin data, nanti muncul data baru, misalkan sesi siang gitu. Coba ketik. Sesi siang. Nah, instrukturnya Azure lagi. Bawahnya. Itu malah bikin baris baru. Ya. Bawahnya aja. Itu dihapus dulu baris atasnya. Nah, Azure instrukturnya. Oke, field lainnya biarin aja dulu. Nah, save. Nah, save dulu. Ini kan jatuhnya kita bikin data baru kan ya. Data sesi kita buat, coba lihat training sesi. Menu sesi. Sesi. Nah, terbentuk kan fungsional lagi untuk sesi siang. Ya. Ya kan? Ya enggak? Ya, ya. Nah, kita menambahkan di dalam view kursus, lalu muncul di menu sesi. Ini dapat ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, sedangkan dari sisi sesi, kita hanya memilih instrukturnya. Nah, coba lihat di Azure-nya. Nah, kita memilih Azure, tapi ini otomatis muncul. Kenapa? Nah, itulah salah satu juga yang bagus dari Odoo. Ini apa? Nah, yang mana ketika kita menambahkan suatu relasi meituan dan kita pilih, nanti di parent-nya, dia otomatis muncul seperti ini. Gitu. Nah, ini di refresh coba, nanti dia muncul ada 3 data. Soalnya ada 3 sesi yang dia, coba sesi. Saya ada 3 sesi Oke, yang ada. dia, yang instrukturnya adalah Azure Interior gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, Ini pas tadi sudah yang dirubah view-nya punyanya si kontak ya Pak, XML-nya. betul XML yang diubah, tapi pasti di model perlu kita tambahin dulu field-nya. Ya, tapi XML-nya kontak di mana? Bisa tolong lihat ininya Pak, tolong apa? Nah, betul. Kita coba bahas ya. Di visual apanya? Visual code-nya. Nah, sebelumnya ini secara bentuk data dan relasi udah aman ya. Aman.